Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imro Alaina Retnamusuma dengan NPM 201330118. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami, yaitu mengenai manfaat IPS terhadap masalah-masalah sosial. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri atas, yang pertama adalah Selvani Zafira, yang kedua adalah Rifki Ardiansah, dan yang terakhir adalah saya Imro Alaina Retnamusuma. Pemaparan materi yang pertama akan disajikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian IPS. IPS merupakan cabang atau keturunan dari ilmu-ilmu sosial atau yang disebut dengan social studies. Ilmu ini mengkaji tentang masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat dalam bentuk interaksi maupun kehidupannya. IPS tersendiri merupakan suatu konsep pembelajaran di dalam dunia pendidikan yang mencakup beberapa aspek kehidupan sosial bermasyarakat, seperti ekonomi yang membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia, geografi yang membahas mengenai interaksi manusia dengan alam dengan kewilayahannya, sosiologi yang membahas mengenai norma-norma manusia, dan yang terakhir adanya sejarah yang membahas mengenai masa lalu dan suatu orientasi terhadap masa depan. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Selvani Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selvani Zafira, NPM 20130330004. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan memaparkan materi dari Saudari Imro'ah, yaitu sebagai suatu program pendidikan, maka IPS dapat diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang ada pada pokoknya, mempersoalkan manusia dalam lingkungan sosialnya. Bahannya diambil dari berbagai suatu ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi, serta realita masyarakatnya sendiri. Pada dasarnya, IPS merupakan penyederhanaan dari materi-materi sosial untuk keperluan pengajaran di sekolah. Dengan penyederhanaan materi tersebut, maka para siswa dengan mudah dapat melihat, mengenali, dan memahami gejala-gejala yang ada dalam masyarakat lingkungannya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah-masalah yang ada dalam masyarakat bersifat kompleks dan saling berhubungan satu sama lainnya. Pendekatan yang dipergunakan IPS adalah pendekatan terpadu atau integratif. Selanjutnya, pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat masalah sosial yang muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Ada 4 jenis faktor masalah sosial antara lain. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, faktor budaya, perceraian dan kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor biologis, penyakit menular dan keracunan makanan. Dan yang terakhir, faktor psikologis, yaitu penyakit saraf dan aliran sesat. Sekian dari penjelasan memaparkan materi dari saya. Selanjutnya, saya alihkan kepada Saudara Rifki Ardiansah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rifki Ardiansah. Konsep dasar ilmu sosial: ekonomi, produksi, barang dan jasa, ketergantungan, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, sistem moneter dan permintaan, politik, state atau negara, kekuasaan, kewenangan, authority, legitimasi sosial, kontrol, pengaruh dan wewenang pemerintah, sosiologi, peraturan atau rule, norma, status, sistem nilai, community, pergaulan, interaksi, individu, peranata,
struktur kelompok. Antropologi, kebudayaan, unsur kebudayaan, akulturasi, asimilasi, tradisi, kultur area, kelompok etnik, kultur universalisme, etnosentrisme, dan lain-lain. Psikologi sosial, motivation, perception, and feeling, attention, kepribadian, prestation, attitudes, aptitude, dan lain-lain. Sejarah, perubahan, konflik atau perselisihan, revolusi, nasionalisme, peradaban, kontinuitas, perang, freedom, tokoh sejarah, dan lain-lain. Geografi, lokasi atau tempat, wilayah, region, distribusi atau penyebaran, bentangan alam, landscape, interaksi antar ruang, lingkungan hidup, sumber alam, pola, pemukiman, dan lain-lain. Manfaat IPS sebagai alternatif atau solusi dalam penyelesaian masalah sosial yang berkepanjangan. 1. Faktor ekonomi. Salah satu kajian pembelajaran IPS adalah keterkaitan interaksi masyarakat seperti kebutuhan ekonomi. Hal ini merupakan suatu tonggak yang sering menjadi suatu masalah kehidupan seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Kemiskinan dan pengangguran adalah suatu peristiwa yang menjadi permasalahan berlanjutan, namun dengan adanya pembelajaran IPS yang menyangkup semua kehidupan sosial memberikan suatu solusi alternatif seperti dikenalkannya sistem produksi, distribusi barang dan jasa, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, sistem moneter, permintaan dan penawaran alternatif ini diajarkan dalam bidang IPS dengan tujuan setiap individu mampu mengeksplorasi diri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, faktor budaya. Dalam kehidupan sosial baik itu intern maupun ekstern, budaya merupakan suatu dominasi estetika suatu bangsa. Namun dengan maraknya arus globalisasi menyebabkan suatu goncangan bagi setiap kebudayaan. Generasi pemuda adalah agen emas dalam kemajuan suatu bangsa, namun saat ini terjadi banyak penyimpangan di dalam generasi muda, seperti maraknya kenakalan remaja, perceraian, dan lain-lain. Tentu saja hal ini merupakan suatu perihal yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga dengan mempelajari ilmu IPS kita dapat menemukan berbagai alternatif dalam menghadapi ketimpangan tersebut. Hal ini dapat kita pelajari dalam ilmu antropologi seperti akulturasi, asimilasi, tradisi kultur area, kelompok etnik, kultur universalisme, etnosentrisme, dan lain-lain. 3. Faktor sosial. Di dalam kehidupan masyarakat akan terjalin kegiatan interaksi antar individu melalui adanya komunikasi dan kontak sosial. Dalam hal ini cangkupan sosial memiliki lingkup yang sangat luas dikarenakan menyangkut segala aspek kehidupan, sehingga tanpa kita sadari banyak penyimpangan keberlanjutan misal dapat dilihat dari faktor biologis, psikologis, dan lain-lain. Namun mempelajari ilmu IPS menemukan suatu bidang sosial membahas semua kesenjangan ini. Adapun ilmu yang dimaksud adalah sosiologi. Sosiologi ini telah menerapkan berbagai upaya pengenalan suatu keadaan sosial bermasyarakat yang terdiri atas peraturan atau rule, norma, status, sistem nilai, community, pergaulan, interaksi individu, peranata, struktur, dan kelompok sosial. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.